Diduga sebesar 400 lebih turis asing itu mengalami pungli. Pikir juga yang kita makan. Warga negara Malaysia yang berwisata ke Indonesia, sudah pasti mereka dibekingi, dilindungi oleh negara Indonesia malu di mata dunia ya. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Saya spill satu fakta. Gaji polisi di Indonesia saja itu tidak mencukupi. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah di video sebelumnya itu Sari ada membahaskan tentang beberapa oknum polisi Indonesia itu diduga memeras warga negara asing asal Malaysia, dapat sampai berapa ya? Sampai 9 juta ringgit atau 32 miliar rupiah. Banyak pro dan kontra di video Sari sebelumnya. Ada orang yang berkomentar, banyak ya, hampir 500 komentar. Macam-macam lah komentar di situ. Ada komentar dari orang Malaysia dan juga Indonesia. Orang Indonesia pun sangat menyayangkan hal ini terjadi kan. Buat malu katanya. Ada yang membuat citra pariwisata kita nanti menurun dikarenakan rakyat asing itu sudah tahu tentang adanya pemerasan seperti ini. Orang Malaysia juga jadi takut datang ke negara kita karena adanya kejadian ini juga. Komentar macam ini, jangan-jangan kamu sendiri yang merekayasa peristiwa ini. Saya, aduh, Kak atau Abang, kalian buka TV kalian, di TV Indonesia itu sudah tersebar luas berita ini ya. Buka dulu TV-nya ataupun di media sosial pun sudah banyak sangat ya tersebar, ini viral sudah ya di media-media TV One, Metro TV, Tribun. Si Indonesia memang cepat ya menangkap 18 oknum ini. Juga yang mengomentari, suruh Kokori tengok video ini, tak payah cakap dia mesti akan spin berita ini. Dia bagi tahu nanti tentang hal-hal yang di Malaysia ini pun ada seperti itu. Oke teman-teman, so jom kita tonton beritanya seperti apa. Tanggapan daripada orang-orang Indonesia sendiri, bahkan orang Malaysia juga ada yang menanggapinya. Instagram Jakarta Warehouse Project ataupun DWP, mereka itu melakukan permintaan maaf secara terbuka, geng, setelah banyaknya turis asing yang mengalami hal yang gak mengenakan. Isi dari permintaan maaf DWP tulisannya adalah, intinya mereka itu meminta maaf sama apa yang dialami sama turis-turis asing, dan mereka akan bekerja sama dengan otoritas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kayak gitu. Dimana diduga sebesar 400 lebih turis asing itu mengalami pungli. Kalian bisa lihat sendiri di foto ini, banyaknya turis asing itu yang taruh di Instagram Stories-nya, gengs. Total kerugiannya adalah sebesar 9 juta ringgit Malaysia atau bisa disebut sebesar 32 miliar rupiah. Seruan boykot DWP itu lagi banyak banget di Instagram ataupun di X. Sebagian besar turis asing yang dipalak itu merupakan turis dari Malaysia. Gue bacain ya salah satu komennya. Jadi dia tuh bilang, aku harus bilang kalau ini merupakan experience terparah aku, dimana aku seharusnya having fun, tapi polisi itu tiba-tiba datang dan menangkapi orang-orang sekitar aku. Aku tuh benar-benar ngerasa kasihan sama orang-orang yang aku lihat di day 1, day 2, sama day 3. International event dan banyak banget international turis itu ditangkap. Kok ini bisa terjadi? Aku nggak pakai drugs, tapi aku juga nggak punya masalah sama orang yang lakuin itu. Dia tuh juga bilang, kok polisi bisa nangkepin orang random gitu aja satu-satu, dia bilang kayak gitu. Ada juga komen satu lagi, aku bacain ya. Aku harus bilang sorry banget, ini merupakan yang pertama dan terakhir experience DWP aku nggak bakal kesini lagi. Turis Malaysia itu nggak bakal dan nggak akan datang lagi ke DWP dan akan kita ban, dia bilang kayak gitu. Experience-nya itu benar-benar hancur karena polisi yang korup yang menargetkan random turis, especially Malaysia, katanya kayak gitu. Walaupun urin udah bersih nih, tapi tetap aja ditangkepin. Yang lebih parah lagi, mereka itu secara terbuka minta uang pungli nih sebesar 90.000 ringgit Malaysia sampai 200.000 ringgit Malaysia. Lu nih bener-bener ngecewain kita, katanya kayak gitu. Di saat gue cinta Jakarta tapi DWP gue gak bakal datang lagi. Yang kasihan apa, gengs? Gue kasihan sama DWP-nya. Ini bukan salah mereka, tapi mereka yang menanggung kerugiannya. Kalian capek gak sih sama yang namanya oknum polisi? Kalau emang ini betul dan ada buktinya dan ini terjadi, emang seharusnya polisi ataupun oknum polisi itu harus diadili sih. Karena nggak cuma melakukan kesalahan, tapi juga bikin malu satu Indonesia, gengs. Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 18 oknum polisi yang diduga. Jujur ya, kalau aku jadi Kapolri,
nggak perlu sampai puluhan kasus viral. 1-2 aja pun viral, Indonesia tahu, berarti aku yang gagal itu jadi Kapolri. Ini puluhan kasus yang viral, Kapolri hanya ngomong, sedang kita dalami, sudah kita bentuk tim khusus untuk memeriksa kasus ini. Aduh. Jadi kita jangan heran lah kalau banyak pungli di kota-kota besar, di pelabuhan-pelabuhan, di jalan-jalan banyak pungli, ya. Kalian pasti tahu siapa pelakunya, siapa backingnya. Aduh. Cobalah kalian bayangkan, masa kita jadi penjahat nggak mikir juga yang kita makan? Warga negara Malaysia yang berwisata ke Indonesia, sudah pasti mereka dibackingi, dilindungi oleh pemerintahnya. Begitu mereka teriak tolong, pasti pemerintah Malaysia akan protes. Tetap dimakan oleh polisi Indonesia. Kan gila. Kalau mau makan, pilih-pilih lah. Nggak apa-apa lah rakyat Indonesia kalian sikat terus. Nggak apa-apa. Karena rakyat Indonesia nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polsek, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polres, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polda, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Kapolri, ke Presiden, nggak ada yang membela. Jadi makanya bebas kalian menginjak-injak masyarakat. Bebas. Kalian lakukan itu ke warga negara Malaysia. Ini merusak hubungan diplomatik ini. Saat Menteri Pariwisata jor-joran dana untuk memanggil wisatawan asing ke Indonesia, datang polisi Indonesia mengotori program pemerintah. Aduh, nggak terbayang lah sama masyarakat kecil, nggak terbayang lah sama masyarakat Indonesia yang nggak ada backingannya. Warga negara Malaysia sudah pasti mereka dilindungi negaranya. Mikirlah dulu kalian sebelum menggigit mereka. Kalau tadi itu kasus pelanggaran HAM, dunia maklum. Karena itu sering terjadi. Dilakukan oleh aparat di suatu negara. Itu maklum. Ini enggak. Penegak hukum yang harusnya melindungi warga negaranya sendiri dan melindungi warga negara asing malah memeras. Itu hal tergila di dalam hidupku. Selamat aku ucapkan kepada oknum-oknum anggota Polri ya, di mana telah mengukir satu prestasi yang membuat negara Indonesia malu di mata dunia ya. Di mana prestasi itu mereka ukir dengan memeras warga negara Malaysia seramai 400 orang. Di mana warga negara Malaysia ini menghadiri satu festival di Indonesia. Wow, luar biasa sekali prestasi yang Anda ukir ya. Sekarang Indonesia semakin terkenal di mata dunia ya, bahkan di mata negara-negara ASEAN ya. Luar biasa, sungguh luar biasa prestasi oknum-oknum Polri ini ya. Ini lebih dahsyat daripada prestasi yang kuukir ya, di mana segelintir rakyat Indonesia mengatakan aku ini menjilat ya, jadi penjilat, jadi pengkhianat, sebab aku selalu memberikan pandangan-pandangan positif tentang negara Malaysia. Luar biasa, selamat ya aku ucapkan. Nih kasus juga sudah menyebar ya, viral sampai ke Malaysia. Influencer Malaysia juga telah mengatakan tentang kasus ini. Sebenarnya daripada 400 itu yang disebutkan tadi itu, yang diperas itu oleh oknum polisi Indonesia, itu bukan hanya warga negara Malaysia teman-teman. Ada daripada Thailand, ada daripada Singapura, tapi yang lebih ramai itu adalah warga negara Malaysia. Jadi itulah yang disoroti. Nah, ini hal juga banyak membuat orang-orang yang mau melancong ke Indonesia itu takut ya. Oke, kita lanjut. Pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project viral di media sosial setelah warga negara Malaysia memberikan komentar negatif tentang pengalaman mereka diperas oleh oknum polisi saat menonton event Jakarta Warehouse Project. Mereka menyebut diperas oleh oknum polisi yang menjaga event tersebut dengan kisaran Rp90.000 Malaysia atau setara 315 juta rupiah. Melalui divisi Propam Polri, bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya,
Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, mereka dikatakan diperas dengan uang sebesar 9 juta ringgit Malaysia, yaitu bersamaan dengan 32 miliar ya guys. Itu hebat guys. Jadi kalau ini tidak ketahuan ya guys ya, mungkin mereka akan mendadak kaya guys ya. Bayangkan kalau mereka 18 itu dalam 32 miliar, oknum-oknum tersebut itu boleh mendapatkan 1,7 ya, 1 miliar 700 juta. Nah, bayangkan mereka dapat sekelip mata saja dengan cepat mendapatkan uang 1,7 miliar ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui juga, dan kita tidak heran-heran dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh pihak-pihak oknum-oknum kepolisian daripada Republik Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita bilang oknum itu mungkin 1-2 orang ya, tapi ini sudah banyak kasus yang betul-betul sangat mencoreng nama institusi kepolisian, baik daripada kasus Vina yang di Cirebon ya, banyak kejanggalan yang dilakukan daripada pihak kepolisian. Lagi-lagi sekarang ini pihak kepolisian Republik Indonesia mendunia ya guys ya, mereka menjadi mendunia, beritanya tersebar di mana-mana. Ini menurut daripada pengakuan salah satu warga negara Malaysia yang diunggah di Twitternya ya, dan tanggapan daripada kepolisian Republik Indonesia cepat-cepat, dan mereka berhasil ditangkap sebanyak 18 orang, dan kemudian beritanya sudah jelas bahwa mereka akan di PTDH atau dipecat secara tidak hormat ya, dan itu akan dibuka dinasnya, digantung kerja. Ini bukan gantung kerja kalau cakap Malaysia itu gantung kerja, entah, ini terus dibuang kerja guys ya. Jadi memang sudah tidak bisa dimaafkan, ditoleransi yang kayak gini guys ya. Seharusnya jadi, dan ini pun sangat mencoreng nama baik negara Republik Indonesia sendiri, di mana pada dasarnya nanti wisatawan yang mau datang ke Indonesia itu mereka akan takut, merasa risih ya, terganggu, dan ya intinya pada takutlah. Sedangkan Indonesia itu terkenal dengan wisatawannya yang indah-indah, unik, dan ya terkenal di mancanegara, akan tetapi karena sifat atau ulah-ulah oknum-oknum pihak kepolisian ini yang yang menggunakan jabatan mereka untuk memeras ubud warga negara luar yang atau turis yang datang berkunjung ke Indonesia. Ini bisa saja wisatawan mancanegara itu akan lebih berhati-hati dan akan kemungkinan takut untuk datang ke Indonesia. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Memang benar, warga negara Malaysia ini ada yang lebih kaya daripada warga Indonesia. Mau saya spill satu fakta. Gaji polisi di Indonesia saja itu tidak mencukupi, sehingga ada yang diduga memeras 400 orang warga Malaysia semasa konser. Nah, itu maknanya mereka tuh miskin lah, tidak cukup gaji, sehingga memeras 400 warga Malaysia di Indonesia yang menonton konser. Ya, itulah faktanya. Ada yang beberapa orang berkomentar, Sari pun menjadi tanya-tanya besar ya, kalau sudah ditangkap oknum-oknum tadi itu yang 32 miliar itu, apakah uang-uang itu nanti akan dikembalikan kepada warga negara Malaysia itu? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kalian harus kawal juga ya teman-teman,
Oke, nah tadi dikatakannya menjadi takut wisatawan asal dari Malaysia terutamanya ataupun daripada luar negara lainnya untuk melancong ke Indonesia. Oke, di sini Sari bagi tahu juga bukan semua seperti itu ya teman-teman, tapi ya mereka naasnya ya berjumpa yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya. Kalian datang ke Indonesia boleh saja, tapi ya harus berhati-hati. Kalaupun ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang seperti itu, kalian laporkan ke polisi. Kalau tak mau laporkan, kalian viralkan saja, harus speak up. Speak up kalau memang betul terjadi, ada buktinya, harus speak up di media sosial kalian. Nah, kuasa viral itu sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Akibat beberapa tweetan di X, orang-orang Malaysia sekarang tengah viral dan tertangkap. Nah, semoga proses hukum betul-betul dijalankan. Memang pungli ataupun pungutan liar ini sangat meresahkan ya. Kita juga sebagai rakyat Indonesia pun ada juga yang terkena, tapi sekarang bahkan warga negara asing pula kan jadi mendunia kita, go internasional katanya. Oke teman-teman, kita tonton dulu satu video ini. Ini adalah tanggapan dari Kepolisian Indonesia. Nah, oke, di sini tajuknya adalah go internasional, polisi Indonesia dihujat netizen dunia, imbas palak 400 warga Malaysia. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menjadi sorotan dunia internasional karena diduga menangkap dan memeras 400 warga negara Malaysia saat gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP pada 13 hingga 15 Desember 2024 di G-Expo Kemayoran. Diketahui DWP merupakan event tempat berkumpulnya pecinta musik dansa elektronik atau EDM dari berbagai belahan dunia. Sejumlah penonton asal Malaysia menyebut oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urin mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia. Oknum polisi Indonesia juga disebut memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Bahkan ada mengklaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urin narkoba mereka negatif. Hal itu ramai dibicarakan media sosial Malaysia. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengakui ada 18 oknum polisi dari beberapa kesatuan yang diamankan terkait kasus tersebut. Adapun 18 personel itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Trunoyudo mengungkapkan pihaknya tak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri akan menyampaikan berikut informasi. Informasi adanya keluhan dari penonton asal warga negara Malaysia terkait perlakuan yang tidak mengenakan dengan dugaan pemerasan oleh oknum polisi. Tentunya Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata. Terakhir juga kami turut mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khususnya kepada Polri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu ya
kita tinggal tunggu saja macam mana proses selanjutnya ya. Tapi pihak polisi sudah mengamankan beberapa oknum itu macam hanya beberapa orang saja, ini sampai puluhan ya, 18 orang yang sudah ditangkap ya teman-teman. Oke lah, kita kasih dulu kepercayaan kita macam mana nanti polisi menanggapi hal ini ya teman-teman. Oke, kita lihat nanti berita selanjutnya. Oke, so macam mana tanggapan kalian? Ini memang beritanya sudah viral ya kemana-mana. Jangan ada mengatakan saya yang merekayasa ini ya. Oke, so kalian boleh bagi pandangan kalian, pendapat kalian di ruang komen dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you my next video. Bye.